salah satu keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, Allah menurunkan juga Al-Quran di tanggal 17 Ramadan. Jadi memang ini bulan penuh yang keberkahan rahmat. Termasuk Al-Quran yang saat ini menjadi pegangan hidup manusia. Dan ini mutakhir. Ini kitab Allah yang mutakhir. Dan dia harus menjawab seluruh permasalahan manusia sampai akhir zaman. Ya. Coba gambar itu bagaimana sih kira-kira itu. Ini kan ini diturunkannya sekian ratus tahun yang lalu, tapi menjawab seluruh persoalan sampai akhir zaman. Coba jelaskan. Ini nggak masuk di ini kita kan. Tapi kenyataan demikian. Ada peristiwa Al-Quran yang ngomong sebelumnya. Cuma kita nggak tahu waktu itu. Ini bagaimana melihat ini, kesempurnaan yang Allah berikan pada manusia, kitab yang mutakhir dan disempurnakan juga oleh yang Maha Kuasa. Jadi mungkin bagus kalau kita memulai dari satu peristiwa, yaitu peristiwa masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Ya. Justru ketika dia datang mau membunuh Rasulullah kan. Tapi kemudian beliau diberitahu bahwa saudara perempuannya sudah duluan masuk Islam kan. Tapi ketika beliau sampai di sana, beliau membaca satu ayat dari mushaf yang dipegang oleh saudaranya. Ternyata ayat yang dibaca itu adalah ayat yang ada di surat Toha. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tiadalah kami menurunkan Quran bagimu supaya kamu menderita. Jadi kan itu menghentak Umar. Umar ini orang yang sangat rasional. Dan supaya kita sedikit mengetahui perbedaannya, cara Umar masuk Islam dengan cara Abu Bakar masuk Islam ini berbeda. Kalau Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi dalam waktu lama, dia percaya kepada Nabi bahwa sepanjang saya bergaul, dia tidak pernah bohong. Orang yang dipercaya. Jadi kalau dia mengatakan bahwa dia menerima wahyu, saya percaya. Dia nggak pernah bohong. Iya kan? Jadi di Abu Bakar masuk Islam itu dari jalan cinta, jalan hati istilahnya. Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Makanya disebutnya As-Siddiq ya kan. Waktu diceritakan peristiwa orang Quraisy membantah peristiwa Isra Mi'raj itu. Kalau benar Muhammad mengatakan begitu, saya percaya. Ya. Jadi ini namanya logika hati. Ya kan? Tapi Umar ini orang yang dikenal rasional. Makanya waktu mencium Hajar Aswad misalnya. Ini kalau bukan perintah, saya enggak. Iya kan? Tapi begitu beliau membaca ayat ini, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tiadalah kami menurunkan Quran kepadamu supaya kamu menderita. Itu menghentak. Ini kalimat seperti ini tidak mungkin turun kecuali dari Tuhan. Jadi apa isi dari Quran yang seluruhnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Seluruh hal, seluruh ajaran kebaikan yang diperlukan manusia untuk bahagia. Bukan gitu. menderita. Enggak, bukan untuk bahagia. Kan itu kan? Jadi jalan apa yang diperlukan oleh manusia untuk bahagia dalam hidupnya sekarang dan nanti pada kehidupan sesudah yang sekarang ini. Itulah yang dibawa oleh Quran. Iya kan? Nah, sekarang dengan pemahaman bahwa Quran ini seluruhnya turun untuk maslahat manusia, untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Iya kan? Bukan buat malaikat juga. Bukan. Ini untuk kepentingan manusia supaya mereka bahagia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat lain, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Dari cara pembacaan seperti ini kita lihat nih, kita ambil pemahaman yang lebih menyeluruh dulu ya.
Quran ini dimulai dengan perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan diakhiri dengan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Ya kan? Dan kusempurnakan juga nikmatku kepadamu. Dan aku ridho Islam sebagai agama. Bisa dipakai kapan saja. Iya. Dalam keadaan apapun. Nah, jadi kan dimulai dengan perintah membaca, ditutup dengan berita penyempurnaan. Bahwa sebagai teks ini sudah sempurna semuanya. Dan tidak ada lagi teks atau kitab yang turun sesudahnya. Iya kan? Kenapa dimulai dengan perintah membaca? Supaya sebelum Allah membuka hakikat-hakikat yang lainnya, manusia terlebih dahulu membuka alam pikirannya. Ya kan? Yang dikasih perintah membaca ini nabi yang buta huruf. Diturunkan kepada umat yang juga buta huruf. Ya kan? Buta huruf kan bukan soal cerdas nggak cerdas, ya kan? Ya kan? Tapi dengan perintah membaca dan didahului oleh masa khalwat 3 tahun sebelum wahyu ini diturunkan. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang sebagian besar pekerjaannya ini kan masyarakat penggembala kambing. Iya kan? Masyarakat pedagang yang buta huruf. Dibuka terlebih dahulu alam pikirannya. Supaya mereka mempertanyakan kembali segala hal yang selama ini mereka lihat sebagai peristiwa biasa. Ada siang, ada malam. Ya kan? Itu kan fenomena yang dianggap biasa saja. Tapi Quran membuka alam pikiran kita. Lalu kemudian membuka fenomena sosial di mana mereka ada. Kenapa ada orang yang jadi budak? Ya kan? Kenapa ada tirani sosial? Kenapa ada tirani politik? Semua fenomena-fenomena sosial ini kan perlu dibaca ulang. Sebagaimana kita membaca ulang fenomena alam. Begitu alam pikiran terbuka, baru Allah mengisinya. Memberikan jalan petunjuk. Makanya Quran ini tidak diturunkan sekaligus. Diturunkan secara bertahap. Supaya setiap Quran itu turun, ada relevansi realitasnya. Nah, nanti kita bertemu dengan satu fakta lain. Bahwa Quran ini adalah kitab suci terakhir. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Tapi kan terus ada pertanyaan. Kalau ini adalah teks yang terakhir, bagaimana kita memastikan bahwa kitab ini bisa dipergunakan di sepanjang zaman sesudahnya? Menjawab semua persoalan manusia. Iya kan? Kapan kejadiannya kiamat kan kita nggak tahu. Iya kan? Sudah dikasih tahu nih bakal kiamat. Ya, Ada kiamat. bakal ada kan? Kita nggak tahu. Tapi sejak teks ini dihentikan di sini, manusia kan terus-menerus berubah. Contohnya misalnya, berapa sih jumlah manusia zaman Nabi itu? Sedikit lah. Saya juga tidak tahu persis ya, tapi kira-kira penghuni planet itu dalam salah satu catatan, itu sekitar 100-an juta lah kira-kira penduduk. Ya kan tidak pernah ada sensus yang benar-benar di zaman itu kan ya. Tapi katakanlah itu benar. 100 juta di zaman itu 1.500 tahun lalu. Sekarang sudah berapa? Kan 7 miliar lebih kan manusia kan? Kan pastilah pola hidup manusia berubah. Situasi hidup manusia berubah. Cara manusia menjalankan roda ekonominya, menjalankan aktivitas sosialnya, aktivitas politiknya, bentuk-bentuk keluarga, struktur sosialnya kan pasti berubah. Iya kan? Nah, berarti ini akan kitab ini harus benar-benar terus-menerus relevan sepanjang hidup manusia sampai hari kiamat. Iya kan? Nah, sekarang kalau dia harus relevan seperti itu, bagaimana kitab ini memastikan itu? Ini yang dimaksud oleh para ulama kita dalam tentang kaidah bahwa an-nususu mutanahiyah, teks ini terbatas, berhenti di sini. Wal waqa'i'u ghairu mutanahiyah, sementara realitas hidup manusia itu tidak terbatas, terus-menerus berubah, berkembang.
Ambil contoh misalnya, dulu orang hidup bergantung hidupnya dari apa? Berburu, kemudian bertani, iya kan? Kemudian industri, nah, kemudian sekarang orang masuk di zaman informasi dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak tahu nanti apa lagi akan kita hadapi sesudahnya kan. Kan hidup kita terus berubah. Sistem pemerintahan juga begitu terus-menerus berubah dari sistem imperium kembali kepada sistem negara bangsa yang lebih kecil dan seterusnya dan terus-menerus berubah gitu. Waktu Quran ini diturunkan, berapa besar dari bumi yang sudah dihuni oleh manusia? Kan masih sedikit kan? Susah kemudian. Iya kan? Nah, mereka kan orang belum tahu zaman itu kan. Belum ada handphone. Belum ada. Iya kan? Balik video call. Sekarang kita lihat bagaimana hidup kita terintegrasi kan kayak gitu. Nah, kita akan melihat bahwa ayat-ayat Quran itu, teks-teks Quran itu akan memberikan penjelasan yang detail apabila masalah-masalah itu tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan ruang dan waktu. Misalnya salah satu ayat yang sangat detail dalam Quran itu ayat tentang waris. Karena struktur keluarga manusia kira-kira ya sama lah gitu kan. Laki dan perempuan ya. Ada laki perempuan, ke bawah ada anak cucu. Juga banci, tapi kan kelaminnya laki dan perempuan. Ke atas kan ada bapak, ada ibu, ada nenek dan seterusnya kan. Nah, jadi karena struktur keluarga manusia ini kira-kira permanen seperti itu, maka penjelasannya jadi detail. Misalnya lagi penjelasan tentang hakikat-hakikat kehidupan setelah kematian. Itu detail dalam Quran. Iya kan? Detail sekali dalam Quran. Kenapa? Enggak ada. Ini enggak akan mengubah hakikat yang ada di sana, ya kan? Itu tidak akan mengubah gitu. Jadi makin detail, makin tidak terpengaruh sesuatu itu kepada perubahan ruang dan waktu, makin detail penjelasan Qurannya. Tapi makin terpengaruh sesuatu itu dengan perubahan ruang dan waktu dan situasi manusia, makin umum penjelasannya. Jadi misalnya kita lihat sholat misalnya. Kan perintah sholat tidak terlalu didetailkan di dalam Quran kan. Karena penjelasannya nanti ada dalam hadis. Kenapa? Karena situasi kita berubah. Orang sholat dalam keadaan tidak melakukan perjalanan dan saat melakukan perjalanan kan situasinya beda. Sehat dan sakit, perang tidak perang, atau perang dan damai kan beda-beda kan. Jadi ada penjelasan nanti yang lebih detail tentang itu, tetapi penjelasan umumnya ada di sini. Ya kan? Nah, dengan cara seperti ini, maka teks-teks ini bertahan. Salah satunya pada karakternya sendiri ya. Karakter teks ayat-ayat di dalam Quran itu. Dan karena ayat yang banyak dalam Quran itu cerita-cerita, sebenarnya orang terus-menerus akan bisa mendapatkan sumber inspirasi sebab jenis-jenis peristiwa yang diceritakan di dalam Quran dari sejarah hidup di masa lalu biasanya adalah jenis peristiwa yang umumnya terulang. Pengulangan. Iya. Nah, misalnya kita lihat dalam situasi yang berbeda tapi ininya sama. Iya, misalnya kita emosinya lihat sama. Misalnya kita lihat nabi-nabi ulul azmi misalnya kan. Kan itu rata-rata menghadapi negara yang zalim, penguasa yang zalim kan. Nah, sehingga kira-kira cerita seperti ini dalam hubungan sosial politik manusia adalah cerita yang terulang. Iya kan? Peristiwa tirani sosial, tirani ekonomi, tirani politik adalah peristiwa-peristiwa yang akan terulang dalam kehidupan manusia. Makanya cerita ini juga terulang banyak. Iya kan? Dalam Quran. Udah kayak Fir'aun lu aja. Udah mati lah. Tapi karena ceritanya berulang-ulang akan ada peristiwa seperti itu, maka Quran menceritakannya secara berulang-ulang. Nah, ini satu hal yang pertama. Yang kedua, Quran ini nanti dijelaskan oleh sunnah. Hal-hal yang tidak terlalu detail di dalam Quran didetailkan di dalam sunnah gitulah. Ini yang membuatnya nanti lebih detail sebagian besarnya kira-kira. Nah, ada faktor yang ketiga.
pewaris Nabi itu adalah para ulama. Jadi para ulama ini seperti lampu jalan ini yang menerangi jalan kita, ya kan? Nah, para ulama inilah nanti yang selalu memberikan penjelasan. Begitu ada perubahan situasi, sementara mungkin orang tidak terlalu bisa memahami teksnya dalam Quran dan penjelasannya di dalam hadis, atau mungkin tidak ada bahkan itu. Orang bisa mengeluarkan kaidah-kaidah dari sini. Inilah yang dilakukan para ulama. Mereka membuat kaidah usul fikih, kaidah fikih dan seterusnya, dan menurunkannya dalam hukum-hukum yang lebih detail. Nah, dengan cara seperti ini maka teks ini bertahan. Bukan hanya karena teksnya tidak bisa dirubah, keasliannya terpelihara dengan baik, tapi juga karena ada penjelasannya dan ada pengawalnya. Nah, pengawalnya ini namanya ulama-ulama ini. Dan penerapannya tadi juga sesuai dengan peradaban ini sendiri. Ya. Berdasarkan musyawarah ulama ya. Iya. Nah, jadi dengan Nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Ilmunya kan jadi sesat ya, salah jalan. Ini lampu terang ya, terang ini kemana, ke jalan sesat. Nah, jadi kita melihat selalu di dalam sejarah Islam ini ya, kita lihat. Kalau Bang Dery ditanya nih, yang Anda ingat dari peristiwa-peristiwa sejarah Islam lebih banyak penguasa atau ulama? Iya, penguasa juga sih. Ya kan? Penguasa. Kan lebih kenal Imam Syafi'i, lebih sering ingat namanya Imam Malik. Dan rata-rata ada penguasanya itu di zaman-zaman itu. Iya. 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 Imam ini zamannya siapa? Nabi-nabi kan. Iya. Nabi Ibrahim, Nabi Isa ya, sampai ke Abu Jahal ya, Abu Lahab kan. Jadi emang ulama ya, begitu muncul ulama ada penguasanya. Ada, selalu ada ya seperti itu. Selalu ada. Nah, kadang-kadang kalau yang dikenal penguasanya ini zolim. Nah, tapi selalu ada ulama yang memberikan penjelasan. Selalu begitu. Selalu begitu. Jadi ketika ulamanya, misalnya di zaman Abbasiyah, dimunculkan ulama, Bang. Ya. Karena ini kan sumber yang harus, kekuatan yang harus dihadapi. Kan negara itu datang dan pergi. Iya. Iya kan? Misalnya Khilafah Umayyah, datang dan pergi. Abbasiyah datang dan pergi. Tapi ulama ini terus menerus mengawal. Sekarang coba kita lihat. Kaitannya ada isu. Begitu banyak ulama meninggal, ini tanda akhir zaman. Ya. Yang mengawal ibu. Iya. Karena ini pengawal. Pengawal ya. Iya kan? Jalan ini kan, mengawal jalan itu. Kan? Coba kita lihat misalnya contohnya. Ada satu masa yang sangat gelap dalam sejarah Islam. Di abad ke-5, ke-6, dan ke-7 Hijriah. Ini kira-kira abad ke-11, 12, dan 13. Bayangkan kehidupan kaum muslimin pada waktu itu. Pemerintahan Abbasiyahnya decline, khalifah-khalifahnya lemah-lemah semuanya, lembek. Sementara ada musuh dari timur namanya Mongol, ada musuh dari barat namanya Salib. Dan di dalam ada aliran kebatinan yang luar biasa menguasainya. Dan pada waktu yang sama ada pemerintahan yang lemah itu. Saling berebut kekuasaan. Bertikai. Saling bertikai di antara mereka. Di saat ini muncul banyak ulama pembaharu. Salah satu di antaranya itu adalah Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali ini menulis 2 buku yang ditujukan kepada 2 pemimpin. Satu buku ditulis untuk namanya Nasihatul Muluk, nasihat kepada raja, yang ditulis untuk Muhammad bin Malik Shah. Ini salah satu sultan dari dinasti Bani Saljuk. Kemudian ada satu lagi buku tentang kebatinan yang dijelaskan, Fadaihul Batiniyah, kerusakan aliran kebatinan itu yang ditujukan untuk membela Khalifah Abbasiyah namanya Al-Mustazhir. Jadi maksudnya kita lihat ya, Imam Ghazali yang kita kenal sebagai sufi ternyata ada di pusaran politik. Ya kan? Menjelaskan makna-makna yang harus dijelaskan ini supaya umat tidak tersesat. Nah, jadi mereka adalah menara yang memberikan jalan, petunjuk sepanjang jalan ini. Sehingga kehadiran ulama itu adalah, dan kemunculan ulama-ulama yang jujur, yang dalam ilmunya dari waktu ke waktu, itu adalah salah satu cara Allah menjamin bahwa
kitab suci ini walaupun tidak dibuat lagi kitab sesudahnya, selamanya bisa dijelaskan relevansinya karena ada para penjelasnya itu. Iya. Nah, sekarang kita dan itu ulama terkenal. iya. Nah, sekarang coba kita Setiap sejarah selalu hadir. Selalu hadir, nggak pernah nggak. Nah, karena negara datang dan pergi, tapi ulama ini juga datang dan pergi. Cuma ini selalu pengawal gitu kan. Berkesinambungan terus, nggak pernah berhenti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi sisi lain. Sebagian besar ajaran yang dibawa dalam Quran itu sebenarnya tidak terlalu membutuhkan banyak instrumen untuk melaksanakannya. Dan itu salah satu sebab mengapa ajaran ini akan terus-menerus abadi. Jadi waktu Rasulullah SAW mengatakan la yablughanna hadzal dinu ma balagal lail wan nahar, agama ini akan sampai kepada seluruh manusia dimanapun dia berada sepanjang siang dan malam menjangkau mereka. Sekarang coba kita bayangkan ya, di zaman Nabi itu waktu Hajjatul Wada, kira-kira yang ikut kan cuma sekitar 100-an ribu sampai 125 ribu di dalam riwayat. Sekarang ada 2 miliaran manusia muslim. Iya kan? Dan agama ini tumbuh, ada negara yang mengawalnya atau nggak ada negara mengawalnya, terus tumbuh, nggak pernah berhenti. Iya kan? Karena sebagian besar ajaran-ajarannya sebenarnya bisa diterapkan. Kan kita bisa puasa tanpa negara. Iya kan? Bisa sholat tanpa negara. Dulu juga orang haji kan nggak menyumbang negara. Iya kan? Nah, kita bisa haji juga sebenarnya tanpa negara kan. Iya kan? Kadang-kadang diatur negara malah repot. Nah, sekarang coba kita lihat di negara-negara yang kadang-kadang tidak, ya mungkin kita tidak bisa mengatakannya anti, tapi tidak bisa kita sebut sebagai negara Islam misalnya kan, agama ini terus tumbuh pemeluknya kan, terus tumbuh, dan ini diramalkan akan menjadi agama yang akan menjadi dominan, mayoritas nanti secara jumlah. Sebabnya karena ajaran ini tadi nih, fleksibilitas, kelenturan di dalam ajaran ini itu yang membuatnya mampu menembus zaman. Makanya Allah menantang para sastrawan. Iya. Siapa yang salah? Pede banget. Karena ini hakikat, iya kan? Ini keangkuhan yang luar biasa, tapi emang pantas angkuh. Pantas sombong, karena emang nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Sampai hari ini, bayangkan, berabad-abad. Jadi dengan cara seperti itu, ajaran yang lentur seperti ini, dia bisa menembus zaman. Terus menerus pengikutnya bertambah, karena memang ajaran ini fleksibel gitu. Dia memberikan kita guidance, tuntunan, tetapi dia juga memahami situasi-situasi manusia itu dari waktu ke waktu. Coba bayangin misalnya dalam cara sholat saja itu kan, betapa fleksibelnya kan. Orang kalau lagi dalam perjalanan, kan kita repot kan. Sholat bisa kita jamak, kita bisa qashar. Orang kalau sakit bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk lagi sebenarnya kasih syarat. Sangat diatur strategi menjalankan agama ini kan. Ada penjelasan sedikit, hadis ada yang nggak berubah deh pas ini. Iya. Gitu. Ini luar biasa ya. Kesempurnaan yang. Maka di akhir ayat-ayat Quran turun, memang Allah ridha sempurna agama itu. Jadi benar, memang benar. Benar. Allah dan seluruh firman-Nya. Nah, saya kira kalau kita memahami Quran dalam perspektif seperti ini, menurut saya nanti ini ada satu pertanyaan yang juga kita jelaskan tentang hubungan agama ini dengan negara yang selalu dipertanyakan orang. Agama itu bentuk. Ini abang kan orang di dunia kesenian kan. Ini seperti kata dan makna. Iya kan? Seperti orang bikin puisi kan ada bentuknya. Iya kan? Tapi maknanya kan terus-menerus. Ya, bisa macam-macam. Iya kan? Jadi bentuk-bentuk dalam puisi ini berubah. Kemampuan kita menghadirkan makna lah yang membuatnya berbeda. Nah, jadi negara itu bentuk bisa berubah, tetapi makna ini adalah makna yang permanen dan bisa masuk dalam kehidupan manusia. Gitu. Di mana dalam situasi apapun juga, apapun bentuk pilihannya dia hadir sebagai makna
Jadi ini adalah perpaduan antara makna dan kata dan makna, bentuk dan konten. Kalau kita memahami agama dalam perspektif ini, sebenarnya saya percaya bahwa jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan agama ini hadir sampai hari kiamat nanti, sampai kehidupan kita ini berakhir, itu disebabkan oleh karena sifat dasar dari ajarannya yang menembus ruang dan waktu tadi itu. Saya kira memang nggak ada, terbukti sampai hari ini tidak ada yang lebih baik dan lebih Nggak ada. dahsyat dari itu. Itu terbukti. Maka ditantang langsung kan, bukan main-main, itu luar biasa. Langsung itu barang. Dan nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada. Nggak ada yang bisa jawab. Nggak percaya, kenapa kita harus jadi tidak yakin terhadap itu? Nggak ada alasan. Iya. Nggak ada alasan. Mau raja, mau presiden, mau orang asal serawan hebat, nggak ada yang bisa menjawab. Nah, itu perlunya kita ini membaca Quran sebagai sumber inspirasi kembali. Sebab kita akan menghadapi banyak fenomena dalam hidup yang kalau kita mencari inspirasi dalam Quran, kita pasti ketemu. Ya. Quran pasti Insya Allah. selalu akan ada, selalu akan ada. Kalau nggak ada tanya ulama, pasti ulama merujuk ke sana juga. Kesini ya. Pasti ke sana juga. Tinggal cara kita bermuamalah dengan Quran yang harus kita rubah. Jadi kita datang kembali membaca Quran itu dengan semangat mencari inspirasi sebagai guidance kita di Makanya dalam disuruh hidup. baca. Suruh baca terus. Karena setiap kali kita membacanya, kita pasti dapat makna baru. Perspektif lain. Ada pasti makna baru. Luar biasa. Karena memang nggak ada habis. Gak ada habis-habis. Ilmu ini ya memang nggak akan mungkin kita terhenti pada itu karena maknanya yang begitu banyak. Terus menerus. Dan Allah sendiri akan memberikan kita pemahaman-pemahaman baru setiap kali kita membacanya. Asalkan kita datang dengan semangat, dengan spirit, mencari petunjuk, mencari sumber inspirasi, mencari jalan. Cuma yakin bahwa ini ajaran yang sempurna. Petunjuk yang sempurna dari Allah. Iya. Kalau enggak ya susah juga nih, kayaknya gue ragu nih, ngajak ketemu tuh barang. Oke, ini luar biasa. Jadi kita dari berbagai perspektif yang lain ya, Al-Quran, dan tidak bisa kita tidak yakin dan mempercayai atau beriman pada Iya. Al-Quran itu sendiri sebagai firman Allah. Nah kalau sudah demikian ya nggak ada lagi sumber inspirasi lain sebetulnya kan dalam setiap kehidupan dia bertanya pada itu. Bertanya kembali, terus menerus kembali. Jadi memang diturunkan untuk membahagiakan manusia, bukan untuk menderita. Iya. Kalau untuk menderita nggak mungkin orang bertanya lagi, Enggak. kan? Pasti ditinggal. Nah, kenyataan dia semakin sekarang ini makin banyak dicetak, makin banyak dibaca oleh orang. Jadi Karena kita memang mesti tidak datang boleh kepada tidak. Quran sebagai orang yang mencari, Ya, mencari petunjuk, mencari GPS. ya, betul. Ya. Manual book menuju jalan bahagia. Iya. Saya kira terima kasih banyak nih, Ustaz. Alhamdulillah. Ini Al-Quran dalam pemanaan yang lain, insyaallah manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.